Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Fikar, guru BK atau Bimbingan Konseling di SMP Negeri 1 Telagasari. Dan pada hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan sejawat saya. Silakan. Saya Dini Nurdiantika, guru BK SMP 1 Telagasari. Nah, pada kesempatan ini kami berdua ingin sedikit mengulas Bu Dini ya, mengenai Sekolah Ramah Anak atau biasa kita singkat dengan SRA. Nah, dengan adanya Sekolah Ramah Anak ini, tentunya semoga ini bisa menjadi sebagai apa ya Bu Dini, bisa dikatakan sebagai pemaksimalan pelayanan kita sebagai seorang pendidik terhadap anak-anak, membuat anak-anak nyaman berada di sekolah, betah, terlindungi. Dan tentunya lembaga sekolah juga berperan penting dalam mensukseskan program ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas apa sih itu Sekolah Ramah Anak. Boleh mungkin dari Bu Dini dulu? Oke, Sekolah Ramah Anak itu dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2015. Pendidikannya formal dan non formal. Informasinya dan informalnya itu yang aman, bersih, dan kayak tadi. Betul. Membuat anak nyaman, membuat anak semangat ke sekolah dan merasa terlindungi. Jadi sekolah ramah anak itu selain dari lingkungan yang bersih, tapi anak-anak juga nyaman dengan gurunya, dengan warga sekolah yang lain. Itu secara garis besar intinya adalah sekolah yang benar-benar anak tuh kayak rumah anak kedua lah. Jadi anak ketika di sekolah itu bawaannya nggak pengen pulang terus, tapi dia tuh merasa nyaman, baik ketika belajar di kelas, ketika di luar kelas, ataupun ketika mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ini pun bukan hanya tugas pendidik saja, semua warga sekolah. Caraka dari tata usahanya, terus dari kantin sekolahnya seperti apa, halaman dan segala macamnya. Jadi benar-benar perannya itu bukan hanya pendidik, tapi semua warga sekolah. Bahkan mungkin dibantu dengan orang tua dan masyarakat juga. Betul sekali. Oke, bagus sekali. Jadi benar apa dikatakan Bu Dini bahwa dengan adanya Sekolah Ramah Anak ini, semoga anak merasa sekolah itu sebagai rumah kedua mereka. Betul. Dan di sini juga dikatakan program Sekolah Ramah Anak harus mendukung anak berpartisipasi dalam pemenuhan hak dan perlindungan mereka di satuan pendidikan. Mereka punya kewajiban untuk belajar. Tapi mereka juga punya hak. Bagaimana kita menerima sebagai pendidik, kita menerima dengan baik bahwa anak itu diperlakukan dengan baik di sekolah. Iya. Apalagi kita ketahui kan kadang ada kasus bullying, kekerasan seksual, kita nggak bisa diam aja gitu. Jadi dilindungi lah. Next, nah di sini Sekolah Ramah Anak merupakan sebuah program yang dilansir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak atau Kemenp-PPA. Nah, di sini dikatakan ya tadi ya Bu Dini ya, satu melindungi, memenuhi dan menjamin hak-hak anak. Yang kedua, tidak hanya menuntut kewajiban, tapi hak anak pun kita penuhi. Betul. Yang kedua, mengembangkan kemampuan minat dan bakat. Ayo, dari BK sendiri, karena kami guru BK, kita memberikan materi bakat dan minat yang membuat anak-anak, apa sih bakat dia, apa sih minat dia. Betul. Perbedaan bakat dan minat, jadi sebelum mereka tahu bakat mereka, tapi mereka juga harus tahu bahwa bakat dan minat itu seperti apa. Betul. Terus di sini juga ada mempersiapkan anak agar bertanggung jawab terhadap kehidupan. Tentunya di sekolah kan ada peraturan juga ya, ada kedisiplinan, terus ada tata tertib juga yang ibaratnya tertera. Tapi tata tertib tersebut jangan sampai melanggar hak-hak anak. Iya. Yang keempat apa Bu Dini? Mengajarkan anak sikap saling menghormati. Kayaknya
setiap sekolah berarti menghormati ya, bukan hanya kepada gurunya, tapi kepada semua warga sekolah, termasuk kepada temannya. Menghormati itu bukan kita harus hormat terus, tapi kita menghargai apa yang orang berikan ke kita, terus kita tidak menyepelekan mungkin ya, tetap menghargai gitu kan. Setiap orang pasti kan ingin dihargai gitu kan. Dan kita juga ada program namanya 5S 1H ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun, dan hormat. Terus yang selanjutnya apa, Budin? Melatih anak untuk bekerja sama dengan orang lain. Makanya kenapa di sekolah itu ada tugas kelompok yang harus anak-anak tuh harus bekerja sama. Dia bisa kerja sendiri, tapi dia juga harus bisa bekerja sama, karena nanti di lingkungan kerja pun mereka akan bekerja sama dengan orang lain. Betul. Dan diharapkan dengan adanya sekolah ramah anak ini dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga secara spiritual dan emosional. Karena tentunya ketika kita terjun ke masyarakat, kita mau nilai sebesar apapun atau misalnya IPK sebesar apapun, tapi kalau attitude-nya jelek itu nggak kepake lah ibaratnya ya di dalam masyarakat. Jadi nilai berperan, tapi alangkah baiknya nilai dan attitude itu berjalan berdampingan. Betul sekali. Nah, Budin, bagaimana sih kira-kira cara mengenali ciri-ciri sekolah ramah anak yang baik itu? Pertama, dari bangunannya. Bangunan sekolah sudah aman belum? Takutnya kan mau runtuh ya. Mau runtuh. Terus takutnya ada pohonnya apa? Iya, benar. Takut tumbang. Lihat dulu, bangunan sekolahnya aman atau tidak untuk anak-anak merasa nyaman, merasa enak. Terus fasilitasnya memadai nggak dan ramah anak itu apa? Pohon dan segala macamnya itu seperti apa? Ya. Terus yang ketiga, keamanan secara fisik dan emosional. Karena ya tadi kalau misalnya ada pohon yang ada durinya, aman nggak secara fisik? Iya, betul. Nah, terus kalau secara emosi, bullying itu ya, gimana kita harus penanganannya di sekolah. Betul. Tapi kan yang selanjutnya di sini ada siswa punya kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, berkaitan dengan ini, di mana sekarang itu kan lagi gencar-gencarnya program Merdeka Belajar ya, Budin, di mana kita harus berpihak pada anak. Ketika mengajar di kelas harus berorientasi pada anak. Jangan sampai anak itu merasa kebebasannya terjegal gitu. Sejauh masih positif, ya kita biarkan anak untuk berpendapat. Terus, apa lagi, Budin? Tidak ada perbedaan di antara siswa. Kita memandang siswa sama dalam arti semua anak berhak dan berkewajiban seperti apa. Tapi kita juga tidak bisa memandang bahwa si anak itu pintarnya sama, enggak. Ini maksudnya tidak ada perbedaan di anak, tidak ada perbedaan hak yang anak dapatkan. Baik perempuan, laki-laki, berarti yang secara mungkin ya ada anak yang dari kategori orang tuanya mampu, kurang mampu, atau menengah gitu kan. Terus di sini juga memiliki kurikulum pembelajaran yang baik. Seperti apa pembelajaran yang baik? Pembelajaran yang baik ya mungkin tadi berpusat pada anak. Yang ketujuh, punya peraturan perlindungan anak dari perundungan. Itu kayak bimbingan konseling punya itu. Punya itu maksudnya kita memberikan materi mengenai cyberbullying. Dan kalau anak mendapatkan itu atau anak merasa dibully dan sebagainya, maka bisa kita ngobrol, kita tangani di bimbingan konseling. Setelah itu, hubungan guru dan siswa terjalin dengan baik. Anak-anak dan tenaga pendidik, mereka saling melengkapi, ya, berhubungan baik, sopan santunnya dapat. Kalau ada apa-apa bilang ke gurunya, itu terjalin hubungan dengan baik antara guru dan siswa. Betul. Selanjutnya di sini ada pengajar mampu memberikan penanganan masalah dengan baik. Nah, kebetulan di sini BK insya Allah sangat berperan ya, mulai dari layanan pribadi, layanan sosial, belajar, ataupun karya. 10 peran penting masyarakat sekitar orang tua dan sekolah. Nah, kita tentunya kerjasama juga, Bu ya, dengan orang tua. Karena kalaupun ada anak yang seperti apa, kita bisa menghubungi orang tuanya. Dan kebetulan di SMP 1 Telaga Sari ini sudah ada forum orang tua di
per SMP dan per kelas. Jadi Bagus kita siap untuk menghubungi orang tua pun siap untuk kita berkontribusi baik-baik semuanya di sekolah ramah anak ini. Bagus. Nah, ini ada tahapan pembentukan sekolah ramah anak. Yang pertama tahapan pembentuknya adalah dengan persiapan. Tentunya harus ada persiapan, Budin ya. Jangan sampai tanpa persiapan. Di sini harus ada komitmen sekolah dan sosialisasi, konsultasi dengan anak. Nah, kira-kira anak-anak di sini itu merasa nyaman apa enggak, merasa ke hak-haknya, kebutuhannya terpenuhi atau tidak. Terus melaporkan ke Dinas PP dan PA dan Dinas Pendidikan atau Kanwil Kemenag. Untuk di SK-kan ya. Iya. Untuk di SK-kan dan nanti ketika ada program apa-apa kita terus dilibatkan. Terus ada identifikasi potensi. Nah, kita harus tahu nih potensi sekolah kita itu untuk menjadi sekolah ramah anak itu berapa persen atau seberapa besar gitu ya, dan apa mungkin yang udah bagus dan apa yang perlu ditingkatkan gitu. Terus ada perencanaan. Kita biasanya kalau rencana kita buat program tahunnya seperti apa, kita mau gimana nih untuk sekolah ramah anak ini, programnya mau seperti apa, per tahunnya seperti apa, kegiatannya mau apa, terus berkesinambungan ya, itu akan selalu berkesinambungan, itu akan selalu ada. Betul. Dan ada di sini membuat mekanisme pengaduan. Jadi kalau ada masalah apa, silahkan. Mau ke siapa, mau ngobrol sama siapa, ayo. Selanjutnya ada pelaksanaan. Gimana nih Budin pelaksanaannya? Melaksanakan rencana aksi program. Nah, setelah kita merencanakan, kita laksanakan apa yang program kita rencanakan tadi. Betul. Kita mau ngapain? Ayo kita laksanakan. Terus melakukan upaya pemenuhan kategori SRA tertinggi. Nah, apa saja sih yang mungkin ya upaya kita untuk memenuhi kategori SRA tertinggi itu, sekolah ramah anak tertinggi itu apa aja nih di sekolah kita? Selanjutnya pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Gimana tuh Budin? Setelah kita punya program, setelah kita laksanakan di 3 bulan pertama itu kita dipantau. Iya, betul. Sudah berhasil nggak nih, berjalan nggak nih, gitu ya. Terus di setiap 6 bulan pasti ada evaluasi juga. Bagaimana, apa kurangnya dan apa yang sudah tercapai, ya kan? Terus laporan ke gugus tugas KLA. Jadi harus ada laporan ya, sejauh mana keberhasilan. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana sih cegah kekerasan dengan sekolah ramah anak. Nah, di sini guna memenuhi menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, pemerintah mewujudkan sekolah ramah anak yang menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak selama berada di sekolah. Nah, konsepnya ada di sini barisan. I-nya ada 2 ya. B yang pertama apa, Budin? Bersih. Sekolahnya bersih nggak? Iya, bersih nggak nih, gitu ya. Lingkungannya bersih nggak? Yang kedua ada apa? Aman nggak di sekolah? Dari ancaman, mungkin ada pelecehan seksual, betul. segala macam, aman nggak nih? Ketiga, ramah di bagaimana warga sekolahnya, ramah atau tidak? Di warga sekolah ya, bukan hanya guru. Pada tendiknya saja, tapi warga sekolah ramah tidak? Bagaimana penerimaannya seperti apa? Selanjutnya, indah bisa udah tergambar lah ya, enak dipandang. Terus mungkin kita bisa juga menambahkan dengan tanaman-tanaman yang menyejukkan hati gitu kan. Terus ada mungkin ya yang bisa bikin enak itu kadang ada bangku-bangku tempat duduk buat baca buku, itu juga terlihat gitu ya, ada konsepnya indah gitu. Tentunya inklusif. Nah, tentunya kan kita tidak bisa tidak bisa menutup mata ketika di sekolah kita misalkan ada yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Nah, kita harus bisa memenuhi itu. Jangan sampai kita cuek lah gitu ya. Selanjutnya apa, Budin? Sehat. Sehat, tidak makanan-makanan yang ada di kantin. Seperti apa. Terus asri tadi hampir mirip dengan indah. Jadi dengan pohon-pohon, tapi ingat ya pohon-pohonnya yang nggak ada durinya. Iya, kan? betul. Membuat anak nyaman. Nah, terakhir itu nyaman. Kalau udah nyaman, bawaannya pengen bertahan deh, nggak mau berpindah ke lain hati. Asik. Oke, nah ini komponen sekolah ramah anak. Tentunya harus ada kebijakan dari SRA ini ya. Yang kedua, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak ya, ketika di kelas ataupun di luar kelas. Ketiga apa, Budin? Pendidik dan tenaga pendidikan terlatih hak-hak anak dan jadi kita pendidiknya juga harus dikasih
tahu Tahu atau pengetahuan. ada pelatihannya Betul. tentang hak anak tuh apa saja. Betul. Dan SRA itu seperti apa. Mungkin sudah tahu tapi diingatkan kembali gitu ya di Terus apa Budin? sarana dan prasarana yang ramah, dan itu mah Iya. lebih ke ya tadi bangunan dan Bangunan sebagainya. 5. Partisipasi anak. Jadi anak harus dilibatkan ya, ada lomba-lomba, ada kegiatan apa. 6. Partisipasi orang tua dan lembaga masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kalau anak di sekolah ditanggung jawab guru, enggak juga. Betul. Karena orang tua berperan, karena emang anak banyaknya di rumah. Harus kolaborasi ya Budin ya. Bahkan di sini juga penting adanya dari lembaga masyarakat, dunia usaha kan, stakeholder dan alumni juga penting. Oke baik, mungkin itu ya Budin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada kata terakhir Budin? Sekolah ramah anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.